hari ini mungkin hari terbaik kita selama 1 tahun ini, atau mungkin selama 1 bulan ini, atau mungkin selama 1 minggu ini, atau mungkin selama beberapa hari ini, yang mana dari tadi sampai saat ini lisan kita, hati kita bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah وعد جده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق خلقه ومنهم شكير وسعيد نحمده ونشكره مقرونا بتهليل وتسبيح وتحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha besar dan maha agung Allah, maha kuasa dari segala penguasa, maha ahli dari segala ahli, maha penyayang, maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang mengatur seluruh dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengantarkan kepada kita sampai di hari 10 Dzulhijjah ini. Dengan rahmatnya, hari raya Idul Adha ini, di hari peringatan kurban ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dengan izin Allah. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, ahli waris dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini mungkin hari terbaik kita selama 1 tahun ini, atau mungkin selama 1 bulan ini, atau mungkin selama 1 minggu ini, atau mungkin selama beberapa hari ini, yang mana dari tadi sampai saat ini lisan kita, hati kita bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah, para calon jemaah haji meninggalkan kota Mekah menuju padang Arafah. Berjuta manusia datang dari seluruh penjuru dunia memulai haji di tempat tegaknya Ka'bah. Mereka memulai menggunakan ihram dengan melepaskan pakaian yang membedakan status dan golongan, diganti dengan pakaian putih
yang melambangkan kesucian, kebersamaan, dan jamaah. Bagi jamaah haji, semua pakaian yang membedakan golongan harus sudah ditinggalkan di miqat. Semua ego, keakuan, semua sifat mementingkan diri sendiri sudah harus tersimpan di sana. Ini artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang masih menyimpan sifat ego dalam hidupnya. Allah tidak menerima tamu jamaah haji yang mementingkan diri sendiri. Allah tidak memasukkan surga orang yang ada sifat sombong di dalam hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan pakaian yang sama, jamaah haji menuju padang Arafah, padang pertemuan Adam dan Hawa, padang pertemuan Ismail dan Nabi Ibrahim. Bahkan padang Arafah ini pula pertemuan haji wada bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa, kita yakin pasti kita memiliki kekurangan dan kesalahan. Kita harus berusaha memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, astaghfirullahalazim. Sebagai manusia biasa, kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi kita harus peduli kepada antar umat, kepada sesama manusia, khususnya kepada umat Islam lainnya. Salinglah menyayangi, saling menghormati satu sama lainnya, dan segeralah memohon maaf apabila memiliki kesalahan, dan memaafkan meskipun orang itu tidak datang meminta maaf. Di padang Arafah ini, sejauh mata memandang, hanyalah gelombang manusia dengan pakaian yang sama. Tidak nampak seorang raja ataupun budaknya. Tidak kelihatan seorang penguasa pun pesuruhnya. Tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Semuanya sama, mengambil posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan manusia biasa. Mereka semua semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari ampunannya, untuk membangun kebersamaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar tentang pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di hari Aidil Adha ini. Pengorbanan 3 ihsan yang perlu diteladani, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dilakukan dalam bentuk ibadah haji, yang diikuti oleh seluruh jutaan manusia setiap tahunnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan begitu lama Nabi Ibrahim merindukan kehadiran seorang anak, sementara istrinya Siti Sarah sudah semakin tua dan mungkin tidak bisa diharapkan untuk memiliki keturunan. Maka atas anjuran perintah Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, yang kemudian dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang mulia, diberi nama Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa tahun kemudian, di saat anak itu sedang asyik dalam pelukan dan pangkuan kedua orang tuanya yang baru dan juga baru dilahirkan, di saat Nabi Ibrahim masih merasakan bahagianya menimang anaknya, tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala
cuma satu-satunya itu harus dibawa pergi jauh bersama ibunya. Sungguh, kalau itu bukan karena perintah Allah, hati siapa yang tega membawa anaknya yang baru lahir dan meninggalkan anaknya di tempat yang tandus dan gersang? Ini tugas yang berat. Tapi karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim membawa anak istrinya dengan perasaan sedih dan tetap pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba di lembah padang pasir yang gersang, di tengah bukit batu yang tandus, kemudian Ihsan yang tak berdaya itu harus ditinggalkan Nabi Ibrahim. Anak kecil yang belum pantas memikul beban berat harus menerima ujian bersama ibunya, ditinggalkan di tempat lembah yang sunyi yang tidak ada penghuni satu orang pun. Di sana tidak ada satu pohon pun yang tumbuh. Di sana tidak ada air setetes pun, apalagi sumbernya. Kemana Siti Hajar mencari makanan apabila kehabisan bekal? Kepada siapa dia mengadu bila ada musibah yang datang? Di sana Nabi Ibrahim tidak membuatkan pondok untuk tempat tinggal atau berteduh. Di sana tidak ada tetangga untuk dimintai bantuan. Dengan perasaan yang sedih mendalam, Nabi Ibrahim perlahan melangkah meninggalkan anak dan istrinya yang sangat dicintainya. Sempat istrinya menarik baju Nabi Ibrahim dan berkata, "Engkau akan meninggalkan kami di tempat yang gersang ini?" Sambil tunduk dan meleleh air matanya, Nabi Ibrahim berkata, "Ini perintah Allah. Saya yakin kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Maka pergilah Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sepeninggalan Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar mulai menghadapi perjuangan hidup dalam kesendirian bersama anaknya yang masih bayi yang menyusahkan. Bekal sedikit yang ditinggalkan memang tidak bisa bertahan lama, dan air minum telah habis. Siang harus menahan terik matahari dan padang pasir yang tandus dan panas. Malam harus menahan sepi, dingin di tengah kegelapan lembah yang tidak ada penghuninya. Betapa menyedihkan bila malam semakin malam dan gelap semakin tiba bagi Siti Hajar dan anaknya yang tak berdaya. Siti Hajar hanyalah seorang wanita yang mungkin lemah, ditemani anak kecil yang akan menambah beban baginya. Berhari-hari keduanya dalam keadaan begitu terus, dan makin hari makin memilukan. Anaknya menangis kehausan, air susu ibunya kering di bawah gersangnya padang pasir, dan karena terlalu banyak menangis, maka tangisan anak itu makin hari makin tidak kedengaran. Suaranya pelan, bibirnya kering. Akhirnya anak itu terlihat mengkhawatirkan, ada tanda-tanda sakit dan bisa melangkahi kematian. Siti Hajar pasrah dan tawakal kepada Allah. Ia hanya mampu menangis dan terus menangis. Tanpa disadarinya, tetesan air matanya jatuh tepat mengenai bibir anaknya. Nabi Ismail menggerakkan bibirnya menelan tetesan air mata ibunya. Siti Hajar memandang penuh harap. Hati kecilnya berbisik, "Ya Allah, anakku masih hidup. Anakku masih
maka dipeluk erat-eratnya, dicium dengan penuh kasih sayang, lalu dilepaskan Nabi Ismail itu dalam pelukan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Setelah itu Siti Hajar pergi mencari air dengan sisa tenaganya yang masih ada. Ia berlari menuju Bukit Syafa, kemudian berlari menuju Bukit Marwah, berlari terus diulang dari Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Namun ia tidak mendapatkan air di sana. Sungguh suatu usaha yang luar biasa. Ia berjuang mencari air dengan sisa tenaganya yang masih ada di antara bukit-bukit batu yang gersang, namun tidak memberikan hasil meskipun ada kedengaran air. Dia hampir putus asa. Dia berdoa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil berdoa, dia melihat anaknya. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kaki anaknya, yaitu Nabi Ismail, memancar air dengan derasnya, dengan suara zam zam, zam zam, zam zam. Air zam-zam penuh berkah, air kehidupan penuh rahmat, yang sampai saat ini masih ada dan bisa dinikmati kaum muslimin sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan Siti Hajar di Bukit Safa dan Marwah, dan maunya dia tinggal di Bukit Tandus itu. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa bukan di Bukit Safa dan Marwah Allah memberikan air? Ini isyarat dari Allah agar manusia tidak membanggakan usahanya, agar manusia tidak sombong dengan kedudukannya, bahwa manusia hanya berusaha dan yang menentukan hasilnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yakin dengan usaha dan benda, tapi yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Maka setelah ada air zam-zam, banyak orang yang singgah dan tinggal di tempat itu hingga sampai saat ini. Tempat itu saat ini namanya Kota Mekah Al-Mukarramah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, diceritakan setelah 13 tahun lamanya Nabi Ibrahim menahan kerinduannya, rindu kepada anak dan istrinya. Maka Nabi Ibrahim kembali melihat anak dan istrinya. Dalam pertemuan yang amat mengharukan, ia peluk Nabi Ismail erat-erat dengan pelukan rindu yang sangat dalam, dengan penuh air mata. Dalam suasana bahagia dan melepas rindu itu, tiba-tiba datang lagi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berat. Lebih berat dari yang pernah dia lakukan, lebih berat dari meninggalkannya di saat kecil. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah menyembelih anaknya yang cuma satu-satunya itu, untuk dikorbankan demi kebenaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dibayangkan perasaan Nabi Ibrahim saat itu. Dulu, di saat anaknya masih bayi, masih kecil, hangat dalam pelukan, dia diperintahkan untuk meninggalkannya di tengah bukit batu yang gersang. Kini, setelah 13 tahun menahan rindu, setelah pertemuan rindu itu baru dimulai, diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang satu-satunya. Dan ia harus menyembelihnya dengan tangannya sendiri.
Dan ini adalah perintah dari Allah untuk memberikan keyakinan kepada Nabi Ibrahim bahwa mencintai, yakin kepada manusia tidak akan abadi, percaya dan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmatin Allah, Nabi Ibrahim menahan perasaan sedihnya yang mendalam. Dia sembunyikan cintanya kepada anaknya. Dia pasrah kepada keputusan Allah. Dia yakin penuh kepada takdir Allah. Dia yakin bahwa di balik perintah Allah ada hikmah yang besar. Maka di sebuah tempat lembah Mina yang sepi, Nabi Ibrahim memanggil anaknya untuk mengabarkan perintah Allah ini kepadanya. Nabi Ismail pun datang menghadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bisa menatap wajah anaknya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia memandang dengan perasaan yang sulit untuk dikatakan. Dia sembunyikan perasaan cintanya yang membara. Dia menahan perasaan yang bergejolak di dalam jiwanya untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak Nabi Ibrahim hampir tidak kuasa membuka mulutnya. Namun dengan kekuatan jiwa, keyakinan, sambil menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Nabi Ibrahim berkata yang diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya ini ara fil manam anzilahu kaka wilduka min atara, yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? As-Saffat ayat 102. Kata-kata itu begitu cepat diucapkannya agar tidak didengar oleh telinganya sendiri.